Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Karamah Nurul Bayung. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan. Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut pencemaran lingkungan, cek videonya sampai habis ya. Nah, kali ini yang kita bahas itu adalah pencemaran lingkungan. Nah, di sini pasti udah tahu ya apa pencemaran lingkungan, tapi saya akan jelaskan sedikit mengenai pencemaran lingkungan. Nah, apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam. Sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak stabil. Nah, di dalam pencemaran ini ada yang disebut polutan. Polutan adalah bahan pencemaran atau benda yang menyebabkan pencemaran, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, pencemaran ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu ada dibagi 3 juga. Nah, yang pertama itu pencemaran biologis. Pencemaran biologis adalah pencemaran yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme seperti Salmonella typhosa. Yang kedua yaitu pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia seperti adanya senyawa logam, deterjen, nitrat, asam sulfat, dan pestisida DDT. Lalu yang ketiga itu pencemaran fisik. Pencemaran fisik adalah pencemaran yang disebabkan oleh benda cair, benda padat, maupun gas, seperti kaleng, plastik, kaca, dan karet. Kemudian jenis pencemaran berdasarkan tempat terjadinya. Itu ada 4. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air yaitu pencemaran yang terjadi di air. Nah, ciri-ciri air yang tercemar yaitu yang pertama, warna. Dari warna yaitu warnanya akan terlihat keruh, tidak jernih, dan berubah warna. Yang kedua, bau. Air tersebut memiliki bau yang tidak sedap, yang menyengat, seperti bau klorin, telur busuk, bau kimia, atau bau limbah. Yang ketiga itu rasa. Air yang tercemar akan memiliki rasa, baik itu asam atau yang lainnya. Yang keempat itu endapan. Air yang tercemar akan memiliki endapan pada bagian dasar. Endapan yang banyak dapat membuat air berubah warna dan berbau busuk. Yang kelima, keasaman. Air yang tercemar akan memiliki derajat keasaman yang tidak netral. Lalu yang keenam yaitu mikroorganisme. Air yang tercemar akan memiliki jumlah mikroorganisme yang berlebih. Yang ketujuh yaitu radioaktivitas. Air yang tercemar akan memiliki radioaktivitas yang meningkat. Dan yang ke-8 itu suhu. Air yang tercemar akan memiliki suhu yang berubah. Penampakan air yang tercemar akan terlihat seperti susu, banyak jamur atau alga berlendir, dan busa di perairan yang sebagian besar tenang. Nah, penyebab dari pencemaran air itu salah satunya itu limbah industri, seperti limbah yang dapat berupa logam berat seperti kadmium, merkuri, dan timbal. Lalu limbah rumah tangga. Beberapa contoh limbah rumah tangga seperti deterjen, kaca, plastik, dan sebagainya. Yang ketiga itu limbah minyak. Limbah minyak bumi yang tumpah ke laut akibat kecelakaan kapal tanker atau kebocoran kilang minyak lepas pantai menyebabkan tercemarnya air laut karena permukaan laut dilapisi oleh minyak dengan ketebalan tertentu. Nah, di bagian ini juga tentu saja bisa saja minyak yang biasa dipakai sehari-hari oleh kita dibuang secara sembarangan, misalnya ke dalam saluran air, sehingga air yang mengalir ke sungai itu tercemar oleh minyak yang sudah dipakai atau minyak jelantah. Lalu limbah dari pertanian seperti pupuk dan pestisida yang digunakan di lahan pertanian. Nah, dampak pencemaran air yaitu kesehatan manusia. Pencemaran air dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, tifoid, hepatitis A, dan infeksi saluran pernafasan. Lalu yang kedua, dampak pada ekosistem perairan. Pencemaran air dapat merusak ekosistem perairan seperti sungai, danau, dan laut. Lalu keanekaragaman hayati. Pencemaran air dapat menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati akibat keracunan dan perubahan habitat. Yang selanjutnya yaitu kesuburan tanah. Pencemaran air dapat menyebabkan hilangnya kesuburan tanah sehingga sebagai media tumbuhan. Lalu produktivitas pertanian.
Nah, dengan terjadinya pencemaran air dapat mempengaruhi produktivitas pertanian dan menyebabkan gagal panen. Lalu, menurunnya kualitas lingkungan dan keindahan wilayah. Pencemaran air dapat mengganggu keindahan wilayah, seperti yang tadinya airnya jernih itu, misalnya ada air terjun yang awalnya airnya jernih karena tercemar menjadi kotor dan menjadi tidak indah. Lalu kerusakan benda. Pencemaran air dapat mempercepat proses kerusakan suatu benda. Nah, yang kedua itu ada pencemaran tanah. Ciri tanah yang tercemar yaitu kehilangan kesuburan pH tanah tidak seimbang, bau busuk, lalu tanah kering, kandungan logam berat dan sampah anorganik, kandungan mineral sangat sedikit, tanah mengandung plastik dan bahan lain yang tidak dapat diuraikan. Yang keenam itu tidak ada tumbuhan, mikroorganisme, dan jamur. Yang ketujuh yaitu unsur hara tanah hilang. Penyebab dari pencemaran tanah yaitu bencana alam seperti banjir yang dapat membawa unsur hara pada tanah itu terbawa arus air. Yang kedua, kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat merusak tanah karena unsur penting dalam tanah hilang, rusak, bahkan mati. Lalu limbah. Limbah organik, anorganik, cair, padat, dan rumah tangga, industri pertanian dan pertambangan. Lalu logam berat seperti arsenik, kadmium, merkuri, dan timbal. Pembuangan minyak dan bahan bakar dapat mencemari tanah. Bahan kimia untuk membasmi hama seperti pestisida, herbisida, dan pupuk sintetik. Lalu sampah plastik. Sampah plastik ini tentu saja sulit terurai dan mengandung partikel yang dapat mencemari tanah. Pembuangan limbah deterjen dapat mengandung bahan kimia berbahaya. Lalu itu hujan asam menghasilkan senyawa yang dapat merusak tanah. Dampak dari pencemaran tanah yaitu penyakit. Pencemaran tanah dapat menyebabkan penyakit jangka pendek seperti sakit kepala, mual, muntah, ruam pada kulit, dan iritasi pada mata. Pencemaran tanah juga dapat menyebabkan penyakit jangka panjang seperti kanker, kerusakan sistem saraf, penyumbatan, neuromuskular, kerusakan ginjal, dan kerusakan hati. Lalu perubahan struktur tanah. Pencemaran tanah dapat menyebabkan perubahan pada struktur tanah karena cacing tanah dan organisme tanah lainnya bisa mati. Lalu tanah tidak subur. Nah, karena terjadinya pencemaran ini, kesuburan tanah berkurang karena zat-zat penting di dalamnya menghilang atau berkurang. Lalu penurunan hasil pertanian. Pencemaran tanah dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian karena perubahan metabolisme tanaman. Lalu gangguan ekosistem. Dengan terjadinya pencemaran tanah dapat mengganggu ekosistem dan menimbulkan kepunahan hewan secara massal. Dan yang terakhir itu perubahan metabolisme mikroorganisme dan serangga. Pencemaran tanah dapat mengubah metabolisme mikroorganisme dan serangga endemik yang hidup dalamnya. Lalu yang ketiga itu pencemaran udara. Ciri udara yang tercemar yaitu berbau. Udara yang tercemar memiliki bau yang tidak sedap dan dapat menyebabkan kesulitan bernafas, berbeda dengan udara yang segar dan bebas dari bau. Lalu yang kedua itu pengap. Udara yang tercemar dapat membuat lingkungan terasa pengap karena suhu meningkat akibat campuran gas, hasil pembakaran, dan pembuangan. Nah, penyebab pencemaran udara. Yang pertama itu asap, debu, dan gas buangan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tersebut berasal dari minyak tanah dan batu bara. Nah, gas pencemar udara yang mengandung zat berbahaya yaitu yang pertama ada gas karbon monoksida, lalu gas karbon dioksida, dan gas belerang. Dampak pencemaran udara yaitu yang pertama dampak pencemaran udara bagi kesehatan. Yang pertama itu gangguan pernafasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Yang kedua itu gangguan pada mata seperti iritasi, sindrom mata kering, konjungtivitis, dan glaukoma. Gangguan pada hidung seperti rinitis, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit, gangguan pada kehamilan, gangguan BBLR, kelahiran prematur, dan keguguran. Nah, dampak pencemaran udara bagi lingkungan yaitu dapat menyebabkan terganggunya ekosistem dan penurunan keanekaragaman hayati.
Lalu yang terakhir itu ada pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising yang terus-menerus. Pencemaran suara disebabkan oleh yang pertama, misalnya suara mesin pabrik. Yang kedua itu suara kereta api, bus, motor, pesawat terbang, dan suara pengeras suara yang berlebihan. Yang keempat itu ada musik dengan volume tinggi. Yang kelima yaitu pengerjaan konstruksi dan generator mesin. Yang keenam itu suara gaduh lainnya. Dampak pencemaran udara. Nah, yang pertama itu gangguan pendengaran. Mendengar suara bising dalam waktu yang lama dapat merusak rambut-rambut kecil di organ pendengaran, sehingga sinyal suara yang dikirim ke otak berkurang. Lalu yang kedua itu gangguan tidur. Dengan adanya suara bising, membuat tidur sulit, nyenyak, dan tidak normal. Lalu yang ketiga itu penyakit jantung. Penelitian menunjukkan bahwa mendengar suara bising secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko fibrilasi atrium, yaitu kondisi saat denyut jantung tidak beraturan. Yang keempat itu gangguan mental. Paparan suara yang terus-menerus dapat menyebabkan stres. Yang kelima yaitu tekanan darah tinggi. Kebisingan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Yang keenam yaitu sakit kepala. Kebisingan dapat menyebabkan sakit kepala akibat rangsangan pada reseptor vestibular di telinga bagian dalam. Yang terakhir yaitu gangguan komunikasi. Kebisingan dapat mengganggu komunikasi lisan, misalnya saat pekerja gagal mendengar sinyal atau suara teriakan. Nah, dari pencemaran yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita harus mencegah atau bahkan kita harus mengurangi pencemaran lingkungan itu, atau bahkan kita mencegah agar tidak bertambah lagi, yaitu dengan cara yang pertama itu melakukan penghijauan, seperti menanam pohon di lingkungan sekitar atau lahan kosong untuk membuat udara lebih sejuk. Lalu yang kedua itu mengatasi pencemaran dengan pengelolaan limbah, yaitu mengatur sistem pembuangan limbah industri, mengolah limbah sebelum dibuang, dan menggunakan peralatan untuk mengolah sampah. Yang ketiga itu penggunaan energi alternatif. Yang keempat, penggunaan transportasi alternatif, yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi seperti motor atau mobil. Dan kita bisa menggantinya dengan berjalan, bersepeda, atau memanfaatkan transportasi umum. Lalu yang kelima itu penggunaan produk ramah lingkungan. Menggunakan produk daur ulang, membeli produk yang sustainable dan mengonsumsi produk lokal. Lalu cara mengatasi pencemaran yang keenam yaitu pendidikan lingkungan dengan melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat. Yang ketujuh itu bekerja sama antara warga setempat, pemerintah desa, dan berbagai pihak terkait. Yang kedelapan itu pembuatan standar baku mutu lingkungan. Membuat standar baku mutu lingkungan untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Yang kesembilannya itu monitoring lingkungan. Melakukan monitoring lingkungan untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lalu ini ada cuplikan video yang bisa Anda lihat bagaimana pencemaran itu terjadi. Nah, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.